Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang disingkat dengan SPTLDP. Namun sebelum kita lanjut pembelajaran ini, silahkan klik dulu tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Nah, untuk mengerti pembelajaran ini, di sini saya bagi 3 bahagian, yaitu kita mengerti dulu apa itu tanda pertidaksamaan, apa itu linear, dan apa itu dua variabel. Nah, di sini tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya adik-adik, yakni ini dibaca lebih besar. Nah, kemudian ada tanda lebih kecil, seperti ini bentuknya. Kemudian ini dibaca lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, untuk sistem pertidaksamaan ini, yang 2 dari atas itu nantinya kita gambar dengan garis putus-putus ya adik-adik. Nah, kemudian yang 2 lagi yang memiliki sama dengan itu kita gambar dengan garis kontinu. Selanjutnya kita bahas tentang linear. Apa itu linear? Linear itu artinya adalah pangkat 1. Jadi setiap variabel yang kita jumpai pada soal sistem pertidaksamaan ini selalu pangkatnya nanti 1. Nah, kemudian dua variabel itu bicara tentang huruf ya. Nah, pada tanda pertidaksamaan ini kita bahas huruf yaitu X dan Y. Kenapa? Karena nantinya akan berhubungan dengan bidang kartesius atau bidang sumbu X dan sumbu Y. Maka secara umum, sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu dapat dituliskan sebagai berikut, di mana A dan B adalah koefisien, sedangkan X dan Y adalah variabel, dan C itu adalah konstantanya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan pada bidang kartesius, yaitu bidang sumbu X dan sumbu Y. Dan di sini sudah kita gambarkan ya adik-adik. Nah, yang pertama kita cari dulu daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0. Nah, sebelumnya adik-adik perlu dipahami ya, jadi setiap pertidaksamaan yang dihubungkan dengan angka 0 itu garisnya selalu kontinu ya adik-adik. Jadi tidak pernah bidang kartesius itu digambarkan dengan garis putus-putus. Itu makanya selalu menggunakan pertidaksamaan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan di bawahnya ya. Jadi lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Oke, untuk X lebih besar sama dengan 0, kita ketahui pada sumbu X lebih besar dari 0 itu lanjut ke kanan ya adik, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oleh karena itu kita mengarsirnya ke kanan. Jadi daerah penyelesaian dari X lebih besar sama dengan 0 ini adalah ke kanan daripada sumbu Y. Nah, seperti ini ya arsirannya adik-adik. Jadi yang diarsir itulah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Sedangkan untuk X lebih kecil sama dengan 0, itu kita ketahui pada sumbu X lebih kecil dari 0 itu ke kiri, yaitu min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Maka yang kita arsir itu dan yang menjadi daerah penyelesaiannya kita arsir ke sebelah kiri daripada sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian pada sumbu Y, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita ketahui adik-adik, pada sumbu Y lebih besar dari 0 itu sudah pasti ke atas, maka kita akan mengarsir ke atas daripada sumbu X. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya untuk Y lebih kecil sama dengan 0. Pada sumbu Y, angka yang lebih kecil dari 0 itu adalah min 1, min 2, min 3, berada di bawah dari angka 0 ya adik-adik. Oleh karena itu, maka daerah penyelesaiannya kita arsir di bawah daripada sumbu X. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, inilah yang menjadi daerah penyelesaian pada sumbu Y lebih besar 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya, kita mau menentukan daerah penyelesaian dari X lebih besar 2. Pertama, kita gambarkan dulu garis X sama dengan 2. Nah, gambar adik-adik nantinya harus lebih rapi dari gambar saya ya. Nah, kita tarik garis X sama dengan 2 seperti ini. Karena tanda pertidaksamaannya hanya lebih besar, tidak menggunakan sama dengan, maka garisnya adalah garis putus-putus. Lalu kita tuliskan nama garis ini, X sama dengan 2 ya. Nah, garis X sama dengan 2 sudah kita gambarkan ya adik-adik. Nah, sekarang
nilai X yang lebih besar 2 itu adalah ke kanannya ya, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka daerah penyelesaiannya kita arsir ke sebelah kanan dari garis X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya adik-adik, inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Selanjutnya kita coba menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih kecil sama dengan min 1. Nah, yang pertama kita tentukan dulu garis min 1 pada sumbu Y. Karena tanda pertidaksamaannya disandingkan dengan tanda sama dengan, maka garis yang kita gambarkan ini nantinya garis kontinu ya adik-adik. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama Y sama dengan min 1. Kemudian, nilai pada sumbu Y yang lebih kecil dari min 1 itu ke bawah ya adik-adik, yaitu min 2, min 3, dan seterusnya. Maka daerah penyelesaiannya kita arsir ke bawah dari garis Y sama dengan min 1. Nah, seperti ini ya adik-adik. Biar makin paham, kita gambarkan lagi daerah penyelesaian dari soal ini, yaitu X lebih besar sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 1. Nah, pada soal seperti ini, garis yang kita gambarkan ada 2 ya adik. Nah, yang pertama X sama dengan min 2, dan yang kedua itu X sama dengan 1. Nah, seperti biasa kita beri nama ya adik-adik. Perlu dipahami lagi ya adik-adik, garis yang kita gambarkan ini adalah garis kontinu karena tanda pertidaksamaan yang digunakan pada soal dibubuhi sama dengan ya. Jadi garisnya garis kontinu. Nah, setelah kedua garis telah kita gambarkan, maka kita uji satu persatu ya. Nah, X yang lebih besar dari min 2 itu ke kanan atau ke kiri? Nah, ternyata jawabannya adalah ke kanan. Nah, selanjutnya kita uji yang kedua, yaitu X lebih kecil 1 itu ternyata ke sebelah kiri. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah di antara min 2 dan 1. Selanjutnya kita mau menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih besar 1 atau Y lebih kecil min 2. Nah, seperti biasa kita gambarkan dulu kedua garis ini ya adik-adik. Nah, untuk Y lebih besar 1 itu kita arsir ke atas ya adik-adik. Sedangkan untuk Y lebih kecil min 2 itu kita arsir di bawah daripada garis sama dengan min 2. Nah, seperti itulah konsep menentukan daerah penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan yang akan kita lanjutkan ke pertidaksamaan 2 variabel nantinya.